Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus yang beberapa minggu terakhir ini sangat-sangat hangat dibicarakan ini, yang menjadi atensi publik. Bahkan orang-orang di sekitar tempat tinggal gue pun banyak yang membicarakan kasus ini nih. Kasusnya kasus apa dan bagaimana kronologinya nanti gue akan bahas. Seperti biasa sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya atau kronologi intinya, gue akan bahas dulu nih biografi dari korban dan juga pelakunya nih geng. Kasus ini merupakan kasus penyiraman air keras nih geng, yang dilakukan oleh seseorang bernama Aji yang berumur 18 tahun nih geng. Yaitu adalah seorang pegawai di salah satu kafe. Dan korbannya adalah seorang pria bernama Agus. Dia adalah leader di kafe tersebut ya. Jadi dia adalah atasannya si Aji tadi itu, atasannya si Aji sebagai pelaku penyiraman tersebut kayak gitu. Saya juga pribadi awalnya nggak terlalu tertarik lah, karena kan udah banyak kasus-kasus yang ngebahas tentang penyiraman air keras gitu kan. Jadi udah umum lah, udah biasa gitu kan. Seorang yang sakit hati gitu kan pastinya dia menyiramkan air keras nih kepada seseorang yang membuat sakit hati kayak gitu, udah biasa lah. Cuman setiap gue scroll YouTube gitu kan, setiap gue scroll FB, sering nongol banget nih Indonesia 1 nih. Nah setelah gue searching itu kan, setelah gue lihat videonya, podcastnya gitu kan, dia adalah seorang yang bernama Agus nih geng. Yang mana si Agus ini menjadi korban penyiraman air keras geng. Kronologinya adalah ketika dia itu gimana lebih tepatnya, memarahilah atau menegur gitu kan, menegur bawahannya yang bernama Aji. Jadi si Aji ini adalah seorang pelayan ya geng, seorang pelayan sekaligus bawahannya si Agus itu. Nah dia itu kinerjanya kurang baik lah bisa dibilang. Kenapa? Karena dia sempat melayani customer nih geng, tetapi customernya itu merasa kecewa lah. Kenapa kecewa? Karena ketika customernya itu pesan makanan di kafe tersebut, yang mana si Aji itu tinggal lagi, yang mana si Aji itu kerja di situ, jadi makanannya tuh nggak datang-datang ya. Ketika si Aji mengantarkan minuman, makanannya masih tetap nggak datang. Jadi si Aji itu kayak nggak denger gitu kan, seolah-olah kayak ngeremehin, padahal mungkin dia nggak denger gitu kan nggak tahu gitu. Itu pun pasti nggak sekali dua kali ya, beberapa kali gitu kan. Makanya di sini Agus ngerasa bawahannya ini harus ditegur gitu kan, karena kalau dia nggak negur si Aji, nanti dia bakal ditegur juga tuh oleh atasannya lagi kayak gitu. Karena itu kan merupakan kafe, bukan milik si Agus gitu. Karena itu kafe juga kan milik orang ya kan. Si Agus pun kerja di situ. Cuman bedanya kan Agus jabatannya lebih di atasnya si Aji gitu kan. Lebih tinggi sedikit lah kayak gitu kan. Jadi si Agus kan leader tuh. Nah bawahannya si Aji kayak gitu. Nah si Aji yang merasa sakit hati karena teguran si Agus soal customer tadi, atau soal pelayanannya si Aji itu kan kepada customer yang kurang maksimal. Dia nggak terima lah pastinya lah. Setelah itu Aji pun berdebat dengan si Agus tadi. Jadi ketika Agus negur, dia juga sedikit ngebantah lah kayak gitu. Pada saat itu Aji menegur, kamu kenapa? Karena ini customer nungguin makanan, tapi kamu nggak datang-datang, nggak nganterin makanan tersebut kayak gitu. Nah, Aji pun ngomong, customer itu nggak pesen kayak apa kayak gitu. Mungkin dia si Aji itu mungkin nggak denger ya, atau mungkin lagi pikirannya kemana lah kayak gitu. Jadi nggak denger si customer ini pesan makanan ke dia kayak gitu. Setelah itu Aji pun mengancam si Agus itu kan sebagai leadernya, bahwa awas aja lu katanya besok katanya. Ya nggak tahu kan besok mau diapain kayak gitu. Ketika dia uh, ditegur oleh Agus kayak gitu. Setelah ditegur, setelah berdebat, si Aji itu ngomong kayak gitu, katanya awas lu besok. Nah esoknya ketika Agus pulang dari kerjaan, si Agus pun dihadang oleh satu buah sepeda motor. Teman dari situ adalah Aji dan juga temannya udah siap nih, menyiramkan air keras nih menyiramkan air keras kepada si Agus nih. Pada saat itu sesuai CCTV nih kan, gua taruh gambarnya di samping kiri gua. Jadi pada saat itu si Aji langsung berhenti, kemudian dia menyiramkan air keras tersebut kepada
si Agus kayak gitu. Dan pada saat itu mukanya Agus kena nih, yang muka, badan, dan juga tangan. Yang mana pada saat itu Agus pun sedang membonceng istrinya nih kayak. Dan istrinya pun sama kena. Jadi bagian paha istrinya itu kena kayak. Kena sedikit lah cipratan air keras itu. Bahkan tangan si Aji pun sebagai pelaku kena cipratan air keras juga sama kayak. Cuman nggak separah mukanya si Agus. Dan di situ si Agus dan juga istrinya langsung berteriak nih kepada warga di sekitar gitu kan, tolong kayak gitu, panas gitu. Jadi warga warga yang ada di sekitar nih langsung menyiramkan air pada tubuhnya si Agus dan juga si istrinya kayak gitu. Dan di situ sontak mereka pada panik lah kayak gitu ya. Kan lagi motoran tiba-tiba teriak panas kayak gitu. Setelah itu mereka pun dibawa ke layanan medis tempat yang dekat dari situ lah. Dan di situ Agus pun divonis kemungkinan besarnya itu buta permanen ya, karena syaraf-syaraf yang ada di mata itu udah pada rusak kayak gitu ya. Bahkan mukanya juga udah agak sedikit hancur gitu kan. Cuman gue nggak bisa tampilin realnya gitu kan di sini, takut kena pelanggaran pedoman komunitas YouTube gitu kan. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita nih yang kalau udah berkeluarga lah ya, ngomong tuh harus ada remnya loh gitu. Jujur gue pribadi sebelum gue punya istri punya anak, gue juga termasuk orang yang ngomong tuh asal gitu, seenak jidat lah kayak gitu terhadap orang-orang yang pastinya nggak sepemahaman sama gue gitu kan. Cuman di sini gue sering lihat kasus kayak gini gitu kan, apalagi nggak sedikit kasus-kasus yang mana motifnya adalah sakit hati gitu. Dan yang diincar adalah nggak sekedar satu orang itu, jadi keluarganya juga sama kayak tadi tuh, incarnya si Agus, istrinya juga kena gitu kan, karena satu motor gitu kan, pastinya kena lah. Begitupun kita gitu kan, sebaiknya nih ya yang udah berkeluarga nih, lu atau kita lah semua, usahakan gitu kan ada remnya gitu. Ya bodo amat kalau masih sendiri ya enggak, karena kalau ada orang yang mau mencelakakan lu gitu kan, pasti lu doang yang kena, nggak dengan istri dan juga anak lu. Tapi beda cerita nih kalau lu udah punya anak istri, lu eh, pastinya bukan hanya lu gitu kan yang diincar atau yang dikejar gitu kan. Contoh kayak gue nih, gue punya anak istri, jangan ada orang yang nggak suka sama gue, gue mikir gini nih, ya oke lah, gue berani sama dia dan dia nggak bisa mencelakai gue, oke gue yakin gitu misalkan, atau istilahnya gue masih bisa lah menangkis apapun yang dia upayakan ke gue gitu kan. Tapi nggak dengan anak istri gue kayak gitu ya. Dan di sini ada kontroversi lain nih, kontroversi dan juga ini yang membuat si Agus ini menjadi viral gitu, yaitu uang donasi yang diberikan kepada Agus digadang-gadang nggak dipergunakan gitu, nggak digunakan dengan semestinya kayak gitu deh. Dan di sini jumlahnya nggak sedikit lah pastinya, ada 1,5 M loh, gila kan. Pastinya di sini netizen juga banyak yang geram loh. Nanti di part 2 nya gue akan bahas tentang penyelewengan alokasi dana sumbangan untuk si Agus ini, kayak. Buat lo yang mau menambahkan tentang kasus Agus ini yang disiram air keras, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.